Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Finisman Hareva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan matematika dalam kehidupan sehari-hari akan diselesaikan menggunakan metode grafik dan juga metode garis lidik. Dalam dua keadaan yaitu untuk mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, yang pertama kita cari nilai maksimum menggunakan metode grafik. Di sini sudah terdapat soal cerita ya, soal kontekstual, yaitu dalam mencari maksimisasi nilai tugas. Nah, di sini diketahui bahwa seorang siswa mengerjakan dua jenis tugas, yaitu matematika dan juga bahasa Indonesia. Dengan tugas matematika itu memberikan 3 poin dan juga tugas bahasa itu memberikan 2 poin. Nah, di sini juga dimasalkan X itu tugas matematika dan Y itu tugas bahasa. Nah, eh, di sini suruh menentukan. Yang pertama itu membuatkan model matematikanya. Nah, untuk membuat model matematikanya, kita bisa misalkan untuk pernyataan yang pertama di sini sebagai fungsi objektif untuk memaksimumkan. Nah, di sini kita tahu bahwa 3 poin untuk matematika, karena matematika itu sama dengan X, maka koefisien X itu sama dengan 3. Jadi Z sama dengan 3X dan bahasa ini 2 maka ditambah 2Y. Nah, untuk kendalanya ini kita dapatkan dari eh, pernyataan yang berikutnya, yaitu siswa tersebut memiliki keterbatasan. Yang pertama, jumlah total tugas yang dapat dikerjakan itu paling banyak 8 tugas. Sini 8 tugas. Jadi X tambah Y itu paling banyak 8 tugas. Tidak boleh lebih dari 8. Maka X tambah Y itu pastilah kurang dari atau sama dengan 8. Nah, untuk kendala yang kedua adalah waktu yang tersedia hanya cukup untuk memenuhi hubungan. Yang pertama itu setiap satu tugas matematika dan dua tugas bahasa menggunakan waktu maksimal 10 satuan waktu. Karena di sini dinyatakan maksimal, maka tidak boleh lebih dari 10. Maka dari itu, satu matematika X, dua Y untuk bahasa, itu kurang dari sama dengan 10. Sini gitu. Terus yang terakhir adalah syarat non negatif ya. X lebih besar atau sama dengan 0 dan juga Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini wajib kita tambahkan dalam pencarian nilai maksimum menggunakan metode grafik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah berapa nilai maksimum yang diperoleh siswa? Nah, di sini kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mencari jawaban ini ya. Kita bisa langsung gunakan aplikasi GeoGebra-nya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan seluruh kendala menggunakan simbol dan ya. Di sini GeoGebra nah, di sini. Pertama kita tuliskan ya kendala yang pertama X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan 8. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8 dan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Ini syarat non negatif juga perlu ditambahkan juga. Y, Y lebih besar atau sama dengan 2. Baik. Oke, setelah kita memasukkan seluruh kendala secara bersamaan, di sini kita dapat lihat eh, daerah penyelesaian yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian dari kendala ini ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ubah kendala dalam bentuk umum atau bentuk baku dengan memisalkan seperti kendala pertama itu misal P itu sama dengan X tambah Y. Nah, dalam bentuk baku itu pertidaksamaannya diubah menjadi sama dengan 8. Nah, untuk kendala kedua Q X tambah 2Y.
sama dengan 10. Oke, untuk syarat non negatif tidak perlu. Nah, setelah kita memasukkan bentuk umum dari kendala atau ya bentuk baku, selanjutnya kita perlu menambahkan intercept atau titik potong pada daerah penyelesaian atau titik pojok menggunakan tools intercept di sini. Kita lihat saja ya. Kita gunakan saja dengan menekan dua garis yang saling berpotongan. Oke. Di sini kita dapatkan titik potong atau titik pojoknya, yaitu yang pertama ada A, B, C, dan D. Nah, langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah me- menambahkan fx. Fx sebagai fungsi objektifnya. Fx, y, mohon maaf. Fx, y sebagai fungsi objektifnya, yaitu 3x ditambah 2y. Oke, setelah ini sudah di input semua, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke spreadsheet yang ada di pojok kiri ini. Nah, di sini sama halnya seperti Excel ya. Itu kita pertama di kolom pertama kita misal masukkan saja misal titik. Kolom kedua itu efeknya, efek koma Y. Nah, nah, pertama kita masukkan titiknya. Titiknya yang kita dapatkan adalah A, B, C, D. Nah, seperti halnya Excel, kita gunakan sama dengan A, lanjut B, C, D. Nah, setelah titiknya kita masukkan semua, kita masukkan fx-nya dengan sama dengan juga f dalam kurung ini kita seperti halnya Excel ya, kita bisa gunakan seperti ini. Enter. Dan kita tarik ke bawah. Nah, dari sini itu kita dapatkan nilai optimal dari permasalahan tadi ya, permasalahan di soal. Eh, kita juga dapat peroleh hasil akhir yaitu berapa nilai maksimumnya yang ditanyakan. Maka ini di sini nilai maksimumnya adalah 24. Ini adalah jawaban dari soal tadi. Maka untuk menjawab soal yang B ini adalah jadi nilai maksimum maksimum yang diperoleh siswa adalah 24 poin. Nah, dari tabel ini pun kita juga dapatkan eh, nilai X dan Y-nya itu 8 dan juga 0. Yang dimana menginterpretasikan Y itu sama dengan jumlah tugas matematika dan Y itu sama dengan jumlah tugas bahasa. Maka dapat kita tuliskan bahwa dengan 8 tugas matematika dalam kurung X dan 0 tugas bahasa. Y. Oke, jadi ini adalah jawaban akhir untuk menjawab soal maksimisasi nilai tugas menggunakan metode Gauss. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk soal yang kedua ya. Kita hapus semuanya dulu. Nah, soal yang kedua ini adalah kebalikannya, yaitu minimasi, masisasi ya. Waktu tempuh menggunakan metode garis lidik. Nah, di sini di soal diketahui bahwa seorang siswa akan pergi ke perpustakaan menggunakan dua cara. Yang pertama berjalan kaki dan juga bersepeda. Yang di mana
Berjalan kaki itu membutuhkan waktu 4 menit dan bersepeda itu membutuhkan waktu 1 menit. Jika X itu berjalan kaki dan Y itu bersepeda, sama seperti soal sebelumnya ya, kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Sini sudah saya tuliskan bahwa model matematikanya itu dari pernyataan pertama, kita mulai dari pernyataan pertama, 4 untuk berjalan kaki, X, berjalan kaki X ya tadi, 4X dan 1 untuk Y. Maka fungsi objektifnya adalah 4X ditambah Y. Untuk kendalanya di sini dari pernyataan selanjutnya ya. Yaitu yang pertama total jarak yang ditempuh minimal 6 satuan. Jadi tidak boleh kurang dari 6. Maka X tambah Y itu harus lebih dari atau sama dengan 6. Dan ia juga harus berjalan kaki minimal 1 satuan jarak. Maka X haruslah lebih dari atau sama dengan 1. Sebenarnya ia hanya mampu bersepeda maksimal 5 satuan jarak. Maka Y itu kurang dari atau sama dengan 5. Dan yang terakhir adalah eh, eh yang terakhir adalah X secara non negatif. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar atau sama dengan. Jika model matematikanya sudah kita tentukan seperti ini, kita bisa lanjut ke aplikasi GeoGebra-nya. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, yaitu kita memasukkan seluruh kendalanya. Nah, dan dan ini penampilan di atas ini. Dan seluruh seluruh. No, baik. Ini lebih besar di sebelah. Baik. Di sini kita sudah dapatkan daerah penyelesaiannya. Seperti ini. Nah, di sini yang diarsir sampai ujung sana tak hingga. Kita gunakan yang di sini saja. Oke. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan bentuk umum dari kendala. Kita misalkan kendala pertama adalah P, X tambah Y sama dengan ini. Q, X sama dengan 1. Um, R sama dengan R sama dengan Y. Oke, setelah seluruh kendala sudah dimasukkan dalam bentuk umum tadi, langkah selanjutnya sama ya, masih sama kita tambahkan titik potong pada daerah penyelesaian atau titik pojok. Di sini titik pojoknya hanya 2 ya, karena daerah penyelesaiannya tak hingga sampai ujung sana. Oke. Nah, yang membedakan dari metode sebelumnya adalah pada metode garis selidik ini kita memasukkan fungsi objektif itu sama dengan K. Jadi, untuk kolom terakhir ini kita masukkan 4X ditambah Y itu sama dengan. Nah, maka GeoGebra akan menampilkan tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, di sini kita eh, bisa buat batas atasnya itu bebas ya, misalnya. Bebas, bisa dirubah-rubah. Di sini tujuannya kita akan meraba ya, meraba eh, garis fungsi objektif ini ketika melalui titik potong. Nah, ketika garis titik ini, eh, ketika gar- garis fungsi objektif ini melalui titik A atau titik pojok daerah penyelesaian A ini, maka nilai K-nya itu akan bernilai 9. Pasnya itu 9.
Ini udah pas ya, 9. Nah, ketika melalui titik B, ini kita bisa geser. Itu akan bernilai 24 pasnya. Kita bisa zoom ke kira-kira. Nah, 24. Nah, dari sini kita dapat peroleh nilai optimalnya melalui K ini. Nah, karena pertanyaannya itu waktu minimum, maka kita cari eh, nilai K yang paling kecil. Tadi ketika K-nya melalui titik A ya, 9. Nah, 9. Ketika garis ini melalui titik A, maka K-nya akan bernilai 9. Dan inilah nilai minimum atau nilai optimal paling kecil yang diperoleh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa waktu minimum yang diperlukan adalah 9 menit. Inilah jawaban akhir untuk persoalan minimasi waktu tempuh menggunakan metode garis detik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.